بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan banyak-banyak mengucapkan melafazkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pula puasa kita yang kedua. Sudah menikmati pula pembukaan kita tadi. Bermacam-macam jenis perbukaan yang kita makan dan yang kita minum. Alhamdulillah. Jadi banyak-banyak kita menyebut kata alhamdulillah. Alhamdulillah pula kita dapat bersama-sama menunaikan salat fardu kita secara berjamaah. Semua itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak bersyukur dengan melafazkan kata alhamdulillah dalam bentuk lisan kita, lalu kita buktikan dalam perbuatan kita dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada beli yang mengumpulkan diajak berselawat mau menjawab selawat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bakhil itu adalah bukan tak mau memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Apa kata Rasul? Orang yang paling bakhil itu adalah ketika nama itu disebut tapi tak mau dijawab. Mau Bapak Ibu masuk golongan ini? Mau Bapak Ibu masuk golongan ini? Mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ancam sedikit bau mau ikut. Kalau tak pernah ancam sedikit bau ikut ya. Ya sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Muslim beserta para pengurus, selanjutnya para asatidz, para alim ulama yang berkesempatan hadir pada kali ini. Selanjutnya sama-sama kita hormati hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul santapan rohani kita malam ini adalah keutamaan sholat berjamaah. Ringan materinya malam ini. Keutamaan sholat berjamaah. Apa anak-anak kami yang sudah menulis? Judulnya adalah keutamaan sholat berjamaah. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu merupakan kewajiban bagi kita. Jadikanlah kewajiban itu sebagai kebutuhan kita. Kalau kita anggap sebagai kewajiban, maka itu akan menjadi beban bagi kita. Tapi kalau itu kita jadikan sebagai kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita, maka itu akan menjadi ringan bagi kita untuk menunaikan ibadah sholat itu. Begitu juga dengan melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kita menjadikan sholat berjamaah
sebagai kebutuhan kita untuk rohani kita, menambah santapan rohani kita dalam bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi ringan kita laksanakan. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini setidaknya ada 3 keutamaan salat berjamaah. Sebenarnya fadilah keutamaan itu sangat banyak sekali. Dalam kesempatan yang mulia ini yang sangat singkat ini ada 3 yang kami sampaikan. Yang pertama, keutamaan yang pertama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah itu afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri bi 27 derajat. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan 27 derajat itu? Apakah jabatan kita menjadi 27 atau yang lainnya? Beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan darajat itu adalah as-salat. 27 derajat itu yaitu salat. 27 kali kita menunaikan ibadah salat. Di saat kita menunaikan ibadah salat secara berjamaah, itu artinya kita telah menunaikan, perbandingannya adalah 1 kali menunaikan salat berjamaah, maka sesungguhnya kita melaksanakan 20 kali salat fardu secara sendiri-sendiri. Sementara kita sehari semalam menunaikan salat fardu hanya 5 kali. Kalau kita lakukan 5 kali sehari semalam secara berjamaah, kalikan 20. Ada lagi para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 27 derajat, 27 derajat itu adalah berhubungan dengan rukunnya. Contoh di antara salah satu rukunnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Di saat kita membaca sekali surah Al-Fatihah, maka sesungguhnya kita telah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali di saat kita menunaikan ibadah salat berjamaah. 1 rakaat. Kalau salat isya tadi 4 rakaat, 4 kali kita baca Al-Fatihah, kali pula 20. Artinya apa? Ibadah salat fardu secara berjamaah sangat luar biasa manfaatnya dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini di bulan suci Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Ini udah malam ketiga, tampaknya udah mulai basuh pura-pura. Ya. Ini baru Bapak penyisihan. Nah, ansur-ansur satu-satu kurang. Nah, gugur. Nah, ini keutamaan yang pertama, bahwa salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Berapa banyak? 27 derajat. Keutamaan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita punya niat dari rumah, lalu kita berduduk bersuci, kemudian kita niatkan di dalam hati untuk menuju salah satu masjid dalam rangka menunaikan fardu salat secara berjamaah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap langkah kita itu memiliki kebaikan. Langkah pertama akan
diampunkan dosa-dosa kita. Langkah kedua, Allah akan angkat derajat kita. Itu fadilah. Kalau sholat sendiri tak dapat. Kalau sholat jamaah, setiap langkah kita lakukan. Langkah pertama, Allah maafkan, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Langkah kedua, Allah tinggikan derajat kita. Begitu seterusnya sampailah kita di masjid. Tapi jangan pulang niatnya ke masjid nabung air. Ini kan banyak nih. Apalagi kalau kalian berubah. Niat ke masjid, tapi untuk buang air, untuk kebanting, untuk buang air besar, buang air kecil, itu jarang. Apa salahnya kan setelah itu berwudu, lalu masuk ke masjid, tunaikan sholat sunat 2 rakaat. Ini keutamaan yang kedua. Dan ini langkah-langkah kita itu dihitung kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kalau sholat sendiri tak dapat gitu. Jadi mulai dari rumah jalan kita tadi kita hitung kebaikan. Duduk kita di masjid menunggu waktu masuk, menunggu azan berkumandang dapat lagi itu kebaikan. Yang luar biasanya di saat kita salat berjamaah. Apa kata dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini keutamaan yang ketiga. Idza qala al-imam, ketika imam menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika imam menyebutkan ini, faqulu, lalu para jamaah mengatakan amin. Dibaca bersama-sama. Faqalatul malaikah, lalu para malaikat berkata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang menyebutkan amin bersama imam akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau ketika imam menyebutkan amin dan memulai amin, tapi jangan mendahului imam ya. Dulu pula amin jamaah daripada imam, tidak soal jamaah mungkin. Modern imam dulu. Itu doa kan? Ketika kita ikuti itu secara berjamaah bersama-sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkanlah dosa-dosa kita yang masalah. Jadi setidaknya pada kesempatan yang mulia ini ada 3 itulah yang kami sampaikan, bahwa keutamaan sholat berjamaah itu sangat luar biasa dan sangat banyak kalau kita telusuri. Yang pertama tadi, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Yang kedua, ketika kita niatkan keluar dari rumah ingin menuju masjid Allah untuk beribadah menunaikan salat fardu berjamaah, maka setiap langkah kita itu dinilai kebaikan. Langkah pertama kita diampunkan dosa-dosa kita. Langkah kedua kita ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, keutamaan yang ketiga yang kami sampaikan tadi adalah bahwa para jamaah yang benar-benar mengucapkan bersama imam amin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mau Bapak Ibu diampuni dosa-dosanya? Mau Bapak Ibu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti ketika imam melafazkan kata amin, jangan diam. Waladdallin, amin. Ikuti, jangan berdiam saja, apalagi ngantuk. Mudah-mudahan
yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan pula kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga salat fardu secara berjamaah di masjid kita yang kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada